Halo, perkenalkan saya Dr. Ivan. Di sesi live saya ini, saya akan membahas dan berdiskusi seputar perkembangan anak usia 18 bulan. Agar lebih menyenangkan dan pembahasan kita lebih mendalam, saya mengundang seorang teman saya yang merupakan orang tua dari anak yang berusia sekitar 18 bulan. Jadi bisa berbagi pengalaman dan menanyakan hal-hal yang mama papa penasaran ingin tanyakan juga. Nah, sepertinya tamu saya sudah siap bergabung nih. Halo Dr. Ivan, halo semua. Halo Dang, mau perkenalkan diri singkat saja dulu nggak? Wah, boleh Dr. Ivan. Halo semua, saya Dadang, temennya Dr. Ivan. Saya punya seorang anak yang usianya sekarang 16 bulan. Nah, 16 bulan ini biasanya lagi aktif nih, bener nggak Dang? Iya nih dok, benda-benda semua pada disingkirkan di rumah, biar anak-anak bergerak leluasa dan barang-barang tidak ada jadi korban dok. Strategi yang bagus itu. Memang jika memiliki anak yang sekitar usia ini, baiknya disediakan lingkungan yang aman untuk dia mengeksplorasi lingkungannya. Karena penting sekali ini untuk perkembangan gerak kasarnya. Wah, gerak kasar itu apa ya dok? Nah, ini masuk ke pembahasan kita hari ini. Jadi, gerak kasar merupakan salah satu aspek perkembangan manusia. Gerak kasar ini melibatkan pergerakan otot-otot besar di tubuh kita. Oh gitu, baik. Kalau untuk kegunaannya untuk apa ya? Gerak kasar ini banyak sekali contohnya. Saat kita bangkit dari tempat tidur, berjalan, naik tangga, berlari, memanjat, dan aktivitas-aktivitas lain yang mengandalkan otot besar di tubuh kita. Oh, hampir semua kegiatan berarti ya dok ya? Lalu itu perkembangan dari kita kecil berarti ya? Iya Dang, bahkan dari bayi baru lahir, saat bayi tengkurap tuh, itu sudah mengandalkan otot-otot besar. Jadi perkembangan gerak kasar ini bertahap sesuai dengan usia. Jadi saat masa pertumbuhan semakin besar, maka semakin banyak gerak kasar yang dapat dilakukan jika anak terstimulasi dengan baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kemampuan terkait aspek gerak kasar yang harus sudah dimiliki anak usia 18 bulan. Wih, apa itu dok? Ada beberapa Dang sebenarnya, tapi di sesi kali ini kita bahas satu dulu ya. Salah satu kemampuan yang harus sudah dimiliki anak saat usia 18 bulan terkait aspek gerak kasar adalah berdiri sendiri tanpa berpegangan. Di usia ini diharapkan anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama kira-kira 5 detik. Agar anak dapat berdiri, mereka harus memiliki kekuatan otot kaki dan pinggul. Kekuatan ini akan terlatih dari berguling, duduk, onggong-onggong, dan merangkak. Maka dari itu, tadi saya bilang strategi membuat anak leluasa bergerak itu hal yang baik. Karena hanya dengan membiarkan anak dapat bergerak bebas, ia dapat terlatih atau terstimulasi dengan baik gerak kasarnya. Oh, jadi justru ketika kita membiarkan anak bermain asik sendiri di lantai, mondar-mandir gitu, kita melatih anak juga ya dok? Iya Dang, karena jika anak digendong terus-menerus atau duduk terus-menerus, otot-ototnya tidak banyak yang berfungsi kan, jadi tidak terlatih. Ketika anak mengeksplorasi lingkungannya, kan anak-anak berhadapan dengan rintangan-rintangan yang membuatnya terpaksa harus belajar untuk dapat melewatinya. Tentunya dengan pengawasan kita ya. Nah, di sini saya punya video stimulasi anak yang sangat sederhana tapi sebenarnya sangat bagus loh untuk melatih gerak halus anak. Dapat dilihat ketika melalui rintangan yang beragam, anak akan mencari cara untuk melewatinya. Ragamnya hal-hal yang dilalui anak juga akan merangsang otot-otot yang berbeda di tubuh anak dan membuat anak lebih terlatih. Semakin terlatih otot-otot anak akan semakin memudahkan anak untuk berdiri sendiri nantinya. Lalu ketika anak sudah siap berdiri, ia akan mulai suka merambat berdiri dan berpegangan pada benda-benda di sekitarnya.
mengeksplorasi hal-hal yang tadinya tidak terjangkau olehnya saat ia baru bisa duduk saja. Orang tua bisa mulai melatih anak mempertahankan keseimbangannya dengan memegang pinggul anak. Dengan begitu, anak akan melatih menopang beban tubuhnya sendiri tanpa bertumpu dengan benda lain sambil sedikit demi sedikit melatih kemampuannya untuk mempertahankan keseimbangan. Tempel benda-benda menarik di tembok atau di kulkas seperti pada video ini, agar anak tertarik untuk mau terus berada dalam posisi berdiri. Semakin sering dan semakin lama anak bertahan sendiri, walaupun masih berpegangan, semakin terlatih juga otot-ototnya. Jadi, agar anak tidak duduk melulu atau malas berdiri, buat kegiatan berdiri menjadi menyenangkan, seperti pada video ini. Mengajak anak bermain dalam posisi berdiri. Oh, begitu dok. Ini ada yang bertanya di kolom komentar. Dokter Ivan, kapan saat yang tepat untuk melatih anak kita dalam posisi berdiri? Pada video kedua kan sempat disebutkan ketika anak sudah siap berdiri. Terkait dengan hal tersebut, biasanya ketika dipegang dengan posisi tegak, kebanyakan bayi akan mulai mencoba menopang diri mereka sendiri dari sekitar 4-5 bulan. Sebagian besar juga akan menekuk lutut mereka dan sedikit naik turun. Aktivitas berdiri pada tahap awal ini membuat bayi terbiasa berdiri di atas kaki mereka dan dapat mulai membangun otot di kaki dan pinggul. Jadi di usia 4-5 bulan masih distimulasi ringan saja ya. Orang tua tidak boleh memaksa memposisikan anak berdiri jika anak belum kuat untuk berdiri sendiri. Ketika anak siap saat diposisikan berdiri sendiri akan terasa dang kalau kakinya yang menopang berat tubuhnya. Jadinya kakinya tidak lemas lagi. Iya ya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih dok. Kenapa saat video di depan kulkas itu anak dipegangnya di bagian pinggul dok? Iya juga ya. Sering kita lihatnya kan dipegang telapak tangannya satu di bawah ketiak anaknya. Nah, pertanyaan bagus ini. Jadi posisi kita orang dewasa saat memberikan bantuan bagi anak yang baru belajar berdiri sangat penting. Memang seringkali kita orang tua mengulurkan tangan kita di depan anak untuk memberi bantuan. Hal ini sebenarnya kurang tepat karena anak jadi mencodongkan tubuhnya ke depan dan dia malah akan kehilangan keseimbangannya. Demikian pula bila kita memegangi tangan anak dengan posisi yang terlalu tinggi, di mana anak perlu menjulurkan tangannya jauh ke atas, di mana ini juga menyulitkan anak menyeimbangkan tubuhnya. Saat kita memberikan bantuan pada anak, usahakan agar posisi kita tidak terlalu jauh dan cukup sejajar bagi anak. Sehingga posisi tubuh anak tetap tegak lurus atau sejajar dengan pusat gravitasi mereka. Untuk dapat membantu anak mempertahankan keseimbangannya, orang tua atau orang dewasa lain yang terlibat pengasuhan dapat melakukan seperti yang dilakukan pada video tadi, yaitu memegang panggul anak. Pada awalnya, anak membutuhkan bantuan-bantuan fisik seperti di atas. Namun, seiring dengan perkembangan kekuatan otot kaki dan kemampuannya menjaga keseimbangan, anak harus dibiasakan mulai melakukan gerakan ini sendiri. Siapkan tempat yang aman ketika anak belajar berdiri karena mereka mungkin akan sering terjatuh. Dan jangan lupa, tetap awasi selama proses belajarnya supaya anak tidak mengalami cedera. Nah, karena sudah terjawab, sekarang waktunya dipraktekkan ya mama papa semua. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Kemampuan selanjutnya akan saya bahas di video berikutnya. Wah, langsung terjawab nih semua pertanyaan mama papa netizen yang lain di kolom komentar. Kalau begitu, selamat menstimulasi ya mama papa. Sampai jumpa. Oke dokter Ivan, terima kasih banyak ya ilmunya. Sampai jumpa.